Jadi kan di PPSU ini ada 3 shift ya. 3 shift. Ada subuh, pagi sama sore. Kalau subuh itu rata-rata masuk itu jam 5 pagi, pulang itu jam 1 siang. Kalau paginya itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau untuk yang sorenya, shift sorenya itu dari jam 3 sore sampai jam 11. Aku kan sekarang lagi masuk shift pagi nih yang jam 7 sampai jam 3. Aku tuh pagi tuh pengangkutan sampah yang bekas penyapuan dari subuh itu sama sampah-sampah warga yang udah dikumpulin gitu kan. Seru banget karena menurut aku serunya dari teman-teman kerjanya juga seru, kita juga kerjanya jadinya semangat gitu, apalagi warga-warga sekitarnya juga ramah-ramah kan jadinya. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo semua, ini salah satu episode yang spesial, bukan cuma karena bintang tamunya yang spesial, kali ini juga episode pertama dengan co-host kita. Oke, halo, di sini Rehan Yakin. Dan halo, di sini ada Izzar Dava dan kita balik lagi ke Pengen Tahu Podcast. Oke. Nah, sesuai yang udah diceritain di awal gitu, ditis di awal bahwa kali ini tuh bakal ngobrol sama teman kita yang menjalani profesi yang mungkin kita udah sering nemuin nih, entah itu di berita ataupun di sekeliling kita gitu. Tapi mungkin belum banyak orang yang memahaminya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silakan perkenalkan diri dan sekarang lagi menjalani apa. Boleh Kak, silakan. Halo, ya perkenalkan namaku Muhammad Prayoga, biasa dipanggil Yoga di sini. Aku sekarang lagi menjalankan pekerjaan sebagai petugas kebersihan atau seperti PPSU yang dikenal masyarakat di Jakarta. Oke. Oke, siap. Oh iya, Yoga ini berarti di Dinas PPSU-nya ya? Iya, Iya. aku di PPSU kelurahannya gitu. Oke, nah, tapi aslinya berarti asli dari Jakarta juga? Aku asli Jakarta juga. Ini tuh di PPSU Kenari ya. Iya betul. Iya, aku dari PPSU Kelurahan Kenari. Kalau bicara PPSU kan berarti kan kayak pertamanan nggak sih, bener ya? Enggak, kalau kita tuh PPSU tuh bagian prasarana dan sarana umum. Jadi kayak bagiannya tuh kebersihan kayak penyapuan jalan, fasilitas umum kayak gitu. Kita yang bagian pembersihannya, bersihinnya gitu. Oke, berarti kayak lebih ke perawatannya juga ya? Berarti Iya, ya? perawatannya juga ke fasilitas umum. Kayak ada coretan atau coretan di halte-halte, kita juga yang bersihin gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih trotoar diubah ke jalan, itu juga bagian dari PPSU atau di sub kalau itu? Itu bagiannya PJ Heru, itu mah bagian Pak Gubernur kemarin. Beda lagi coy. Wah. Trotoar diubah ke jalan. Ya itu beda lagi. Beda lagi namanya. Iya, kita cuman bagian itu doang lah. Apa namanya? Kebersihan lah. Pokoknya kebersihan lingkungan pokoknya. Oke. Nah, Yoga, PPSU ini kan apalagi dinas kan berarti secara nggak langsung PNS nggak sih? Enggak, kita termasuknya tuh PJLP. Apa tuh PJLP? PJLP tuh kalau bisa dibilang ya ampun aku lupa apa ya namanya kayak kalau kalau dulu kan PHL ya, pekerja harian lepas. Oke. Sekarang PJLP tuh sama aja kayak pekerja kontrak gitu. Itu tuh kontrak kan. Iya. Berarti kerja kontrak tapi dalam kedinasan gitu kali ya? Ya, dalam naungan Pemprov DKI lah. Oke, ini Jar, sebelum lanjut banyak cerita nih, mungkin kita kan punya segmen soal promosi. Gimana nih? Boleh nggak? Oke. Kayak gini. Nah, sebelum dilanjut, kita punya segmen soal promosi. Kira-kira ada yang mau dipromosiin nggak
soal kayak konten gitu, terus juga apa namanya, soal eh dagangan kayak gitu. Oh kayak semacam promosi-promosi gitu ya nggak sih? Iya, Kalau aku sih kayak sekarang sih kayak lagi ya fokus untuk ya belajar jadi konten kreator lah ya di berbagai macam sosial media gitu. oke. Kayak di sosmed apa aja kah gitu, terus eh ada sekarang lagi rutin apa gitu. Oh kalau sekarang aku lagi fokus kayak nge-live gitu, nge-live di TikTok. Jadi kayak streamer gitu, streaming di TikTok. Terus akhir-akhir ini tuh lagi fokus banget ke situ sih. Iya, iya, iya. Itu Iya. ya, boleh nggak itu maksudnya kayak diceritain nih biar yang dengar tahu gitu kira-kira dalam nge-live tuh apa aja, terus gimana isi live-nya kayak gitu. Oh jadi aku tuh biasa aku tuh kan nge-live-nya malam ya, sekitar jam 8-an habis sisa gitu. Itu jam 8 Oh. sampai jam 11 malam itu aku biasa live-nya itu kayak nyanyi, nyanyi gitu guys. Hmm. Oh, jadi aku Itu berarti yoga rutin ya? Berarti setiap jam jam 8 malam itu ya? iya, kadang lewat juga sih kadang kalau aku misalnya kayak ada kendala, kadang aku bisa lewat dari jam 8 itu baru mulai live gitu. Tapi rutinnya sih jam 8 itu. Oke, oke. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan setiap jam 8 itu ataukah harus selalu rutin nggak? Biar misalkan ngaruh nih ke algoritmanya gitu-gitu nggak sih kalau di dunia konten kreator terutama di sosial media? Kalau menurut aku sih ngaruh banget nih Kak, ya kan? Karena penonton kita kan udah biasa standby nungguin kita nih ya jam 8 malam ya. Jadi ketika kita nge-live-nya di jam yang berbeda, algoritma kita tuh kayak turun gitu gitu. Oke, oke. Harusnya di jam 8 itu penonton kita bisa di atas 100, tapi lewat karena kita live-nya di jam yang berbeda, jadi turun gitu penonton kayak nggak ada atau gitu. Berarti emang konsisten juga penting ya kalau di dunia Iya, yang tadi yoga gelutin ya, terutama di konten kreator TikTok ya, benar nggak? iya betul. Harus konsisten banget sih itu. Nah, Oh. jadi ini tuh jadi ceritanya tuh di live ini tuh baru ini aku juga rame-ramenya baru-baru sekarang ini ya. Aku kan main TikTok udah dari 2017 ya kan. Itu tuh sulit banget lah nyari nyari kayak pengikut atau belum bisa live gitu kan. Live-nya aku tuh baru-baru 2 tahun ini. Cuman selama 2 tahun ini kan penonton aku nggak ada sama sekali. Kadang cuma satu, kadang dua. Tapi aku harus konsisten terus dong. Kayak, nah, terus ada salah salah satu konten video aku yang tembus sampai 5M. Itu konten kayak konten ngegalau ya, ngegalau. Oh. Konten ngegalau tentang kehidupan gitu kan. Itu kayak di awal Januari itu, di awal Januari. Hmm. Jadi kok satu hari ini video aku tembus 1M gitu kan. Ya udahlah, aku coba nih malamnya live. Ternyata penonton aku tuh ya ampun banyak banget gitu, bisa tembus sampai 1.000 gitu kan. Oh, banyak Heeh. banget ya berarti ya. Iya. Dan dari situ juga algoritma TikTok jadi ngebaca konten aku tuh tentang ya kisah-kisah hidup, tentang kegalauan-kegalauan hidup-hidup gitu. Hmm. Jadi yoga boleh nggak sih di-spill apa sih nama ID atau username-nya TikToknya? Oh, username ID TikTok aku it's underscore yoga G-nya 2. Berarti yoga ini dari tahun 2017 ya kalau dilihat-lihat pas dulu mah pas zamannya Bowo masih jaya-jayanya nggak sih kalau itu di dunia TikTok? Nah, iya dulu kan kalau ngomongin TikTok ya, kan aku sebelumnya itu aplikasinya kan Musical.ly ya, aplikasi Iya. Musical.ly dulu. Nah, dulu aplikasi Musical.ly kan aku main dari 2015. Jadi pas 2017 kan perubahan aplikasi kan. Ya, Oke. Nah, itu aku nggak sempet kayak perbarui akun aku. Aku langsung perbarui aplikasi dan langsung berubah jadi TikTok tuh aplikasi gitu kan.
Jadi akun aku yang lama itu nggak bisa kebuka lagi karena aku nggak perbarui akun gitu. Dan 2017 itu emang masa-masa si Bowo lagi jaya-jayanya kan. TikTok kan rame gara-gara Bowo kan. Iya benar. Betul. Oke, nah ini balik lagi yoga ke Iya ya. PTSU ya. Nah ini kan kalau sekarang kan akhir-akhir ini juga di sosial media itu apa namanya lagi tinggi-tingginya juga di bidang, terutama bidang apa namanya kebersihan juga lah ya. Iya betul banget. Nah, tahu nggak sih yang apa namanya akun yang nyemplung-nyemplung ke got gitu-gitu? Oh, aku tahu itu yang apa namanya Pandawara ya. Ah iya Pandawara ya. Heeh. Iya itu keren banget sih 50 Pemuda itu keren banget menurut aku. Nah itu apa namanya ngaruh juga nggak sih, maksudnya kayak misalkan apa namanya kayak Pandawara dengan akun TikToknya yoga nih. Iya. Menurut aku sih nggak ngaruh juga ya Oh, karena apa namanya kesukaan orang yang apa nontonnya gitu loh. Misalnya yang nontonin Pandawara sukanya mereka nontonin suka kebersihan gitu kan. iya betul betul. Nah, ya, nah yang nontonin aku tuh sukanya ya anak-anak yang lagi pada ngegalau Gimana tuh? lah kalau bisa dibilang. Ya berarti berarti segmentasinya lebih ke yang itu ya. Iya. Oke, oke. Udah gitu menurut aku sih adanya Pandawara di TikTok sih agak ngaruh juga sih ke masyarakat. Jadi kayak makin ngejaga juga kebersihannya, makin berkurang juga buangin sampah kayak ke sembarangan lah gitu, kayak ke kali atau kemana gitu. Jadi berkurang kan. Iya benar benar. Tuh. Setuju sih, jadi makin sadar ya. Ya makin Makin. sadar tentang kebersihan. Oke, nah kayak mau tahu nih kalau kita yoga itu kan mungkin lebih kenalnya sama Rehan, bener nggak sih? Iya betul banget. Jadi kan kita kenal di salah satu komunitas Hello ya. Nah, jadi waktu itu tuh ada gala primer dari Hello. Iya iya Ya, iya. aplikasi Hello kayak modelan ya kayak TikTok lah buat konten juga gitu kan. Adanya TikTok. Adanya TikTok buat konten juga Oh, di situ. Nah, jadi lagi tuh Hello ngajakin kita untuk datang ke gala primernya Keluarga Cemara 2. oh ya. Nah, di situ ya kita masih say hi aja sih, ngobrol-ngobrol biasa aja. Belum terlalu deket ya kan? Iya. Iya betul. Karena kan waktu itu masih baru ketemu di akhir gala gitu lah. Di akhir premier waktu pulangnya. Heeh, ya, baru ketemu. Nah, setelah gala primer tuh seminggu atau 2 minggu kemudian kita kayak ngadain untuk Kayak gathering gitu kayak inilah staycation gitu, staycation rame-rame gathering gitu. betul betul betul. Ada sekitar mungkin 10 orang kali ya. Iya, 10 sampai 15 orang lah kalau nggak salah itu. Ya, ya, ya. Namanya tuh apa ya? Villa apa ya? Di daerah Bogor, Curug Nangka, di salah satu vilanya komunitas juga namanya Karido di situ. Villa eh iya villa pokoknya Curug Nangka deh di situ namanya, aku lupa villanya. Nah, Pokoknya villa di Bogor lah ya gitu iya ya. villa di Bogor daerah dekat Curug Nangka situ. Nah, di situ kan kita nginep ya sehari semalam. Jadi pendekatannya tuh makin inilah erat gitu kan, kekeluargaannya gitu. Ya dari situlah kita mulai jadi udah kayak keluarga semua sih. Tuh, saling sharing, minta bantuan, minta pelajaran gitu. Misalnya kalau aku ada kurang gitu kan, sering nanya kayak Rehan, kan kayaknya ini ada yang kurang apa enggak sih gitu. Tentang Berarti, perkontenan, kayak berarti tentang kalian konten tim atau gimana gitu. sharing lah ya. Sharing-sharing kayak gitulah pokoknya emang. Iya, saling bantu. Heeh. Iya, bagi-bagi info. Dan ada giveaway apa gitu. Oh, oke. Giveaway apa gitu ya. Iya, kita tuh para pencari giveaway gitu kan. Oke. Berarti berarti oh ya, para pencari giveaway tadi ya. Iya. Ada kalau kata Kak Alda nih, namanya Kak Alda ya, konten kreator ya. Heeh. Kalau kata Kak Alda ini, kalau bisa gratis ngapain beli gitu. Iya. Tapi bukan cuma mau gratisnya doang, harus mau Iya, berjuang juga ya kan. tapi harus berjuang juga gitu kan. Iya ya. Apalagi kayak
yang awalnya kita tuh nggak tahu sih, gua kayak kaku-kaku gitu loh kayak bikin video tuh kayak gimana, ngelihat yang lain tuh udah, apalagi itu ada salah satu ini konten kreator mau melatih gitu, jadi mereka udah kayak membebaskan diri gitu loh, jadi kayak udah nggak kaku lagi, udah kreatif lah gitu. Jadi memang memang saling belajar, dan akhirnya ketika udah aktif di sosmed kita sering bagi-bagi info, ada kuis apa, ada event apa gitu kan, jadi seru gitu loh. Iya betul banget. Iya, benar. Jadi kita kalau pas ketemu jadi nggak kaku-kaku lagi. Iya. Berarti relasinya dapet, serunya dapet, ya kan. Terus Yes, perfect banget sih itu, betul banget. akrabnya dapet, gratisnya pun dapet ya nggak? Aha, betul, mantap. Lengkap. Nah itu, jadi memang memang apa ya, jadi seru gitu, jadi kita ya di luar dapat apa gitu, jadi juga yang lebih seru tuh berbagi gitu, jadi ketika ada event lain tuh jadi ketemu lagi, jadi ngobrol lagi gitu sih yang jadi seru, bukan soal dapat apanya. Betul. Ya mungkin nanti Mas Mas Dava ini, Mas Izar, nanti kapan-kapan kalau kita main bisa kita main bareng gitu. Iya, bisa ikut lah. Iya, kebetulan gue di Bekasi juga. Oh, di Bekasi. Di mana itu di Bekasinya, Kak? Bekasinya di Bekasi Timur sih. Gitu. Bekasi Timur. Ya, aku taunya Bekasi doang sih, nggak tahu Bekasi Timur, Iya. Utara. Itu nggak tahu. Kayaknya kalau udah di Jakarta, kayaknya kalau udah Bekasi, aduh. Iya. Bekasi itu taunya daerah-daerah kayak Galaksi, terus Oh, iya. Tambun, Cikarang gitu kan. Pondok Ungu. Iya, daerah-daerah Iya. paling daerah-daerah mallnya lah ya. Iya, betul banget. Ya oke. Ya kurang lebih sih ya singkat perkenalannya kayak gitu lah. Nanti mungkin di episode atau bahasan lain lagi kita cerita lagi. Ya pokoknya kayak gitulah perkenalannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke cerita soal PPSU-nya. Nah kan di sini kan memang podcast yang berkaitan soal apa ya, kayak berbagi gitu pengalaman, berbagi cerita gitu, berbagi peran. eh Boleh nggak sih ceritain gitu kerjanya? Tadi udah sempet diceritain tuh kira-kira ya soal kebersihan, soal apanya. Tapi boleh nggak ceritain soal kerjanya tuh ngapain aja, kayak dari mungkin dari berangkat sampai pulang. Terus juga kalau misalnya dalam seminggu tuh ada hari-hari beda-bedanya nggak, atau dalam satu minggu tuh kira-kira ngerjainnya hal yang sama gitu. Oh iya iya betul gini. Oh iya. Jadi kan di PPSU ini ada 3 shift ya. 3 shift. Ada subuh, pagi, sama sore. Kalau subuh itu kalau subuh itu rata-rata masuk itu jam 5 pagi, pulang itu jam 1 siang. Kalau paginya itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau untuk yang sorenya, shift sorenya itu dari jam 3 sore sampai jam 11. 8 jam lah itu ya, 8 jam. Oke. Ya. Lanjut juga. Nah, aku kan sekarang lagi masuk shift pagi nih yang jam 7 sampai jam 3. Oh. Jadi aku tuh pagi itu pengangkutan sampah yang bekas penyapuan dari subuh itu, sama sampah-sampah warga yang udah dikumpulin gitu kan, udah di plastik-plastik, kita kita tinggal ngangkat, buang gitu kan. Iya, Terus iya. kayak bersih-bersihin saluran atau bersihin coretan kayak gitu sih. Oke. Nah, iya bagian perawatan juga ya. Iya. Kebersihan ya. Heeh. Iya. Udah gitu kadang kan kalau lagi hujan lebat nih ya, hujan lebat kan kita antisipasi kayak saluran mampet atau takutnya ada genangan di jalan gitu kan. Kita udah harus Iya. periksa tuh pas lagi hujan-hujan, harus periksa kayak tali-tali air, kita periksa tuh ada sampah yang nyangkut atau enggak gitu kan. Berarti emang harus Nah, standby banget ya kalau harus banget misalnya musim standby. hujan ya. Kadang kayak ada pohon tumbang juga kita harus segera tuh siap segera. Walaupun ada tim pertamanan ya, kan ada tim Iya, iya. pertamanan yang hijau itu. Jadi sebelum mereka datang kita udah sampai lokasi kan, karena misalnya di kelurahan ini, di daerah Kelurahan Kenari ada pohon tumbang. Nah, PPSU-nya kita langsung jalan gitu. Nah, jadi baru deh pas tim pertamanan datang, baru deh kita lah kerjasama bareng-bareng gitu. Berarti kalau dilihat tadi shift satunya itu dari jam 5 sampai jam 1 ya. Berarti efektif kerjanya itu 8 jam ya. Iya, efektif kerjanya 8 jam.
Kadang juga ada kegiatan atau ada taruna kayak dadakan gitu ya. Iya. Kayak misalnya ada apa, ya udah kita harus lanjut lagi kerjanya gitu. Oke oke. Nah, seru nggak sih kalau menurut Yoga kerja? Seru banget karena menurut aku serunya dari teman-teman kerjanya juga seru, kita juga kerjanya jadinya semangat gitu. Apalagi warga-warga sekitarnya juga ramah-ramah kan, jadinya kitanya juga enak sih, seru. Apalagi kalau lagi pengangkutan sampah kan kita keliling-keliling muterin wilayah gitu. Iya ya, happy ya berarti ya, dibawa-bawa happy lah. Harus dibawa happy sih kerja itu. Nah, apa namanya? Sebenarnya tuh PPSU tuh punya peran vital ya kalau untuk terutama di Jakarta ya nggak sih? Iya, peran peran banget sih. Ya kan, apalagi dengan Jakarta yang jadi pusat dari kota segala kota di Indonesia ya kan. Jadi Iya dari betul. hal apapun itu udah jadi perhatian dan emang harus dibenahin gak sih, terutama Iya, kayak misalkan di PPSU juga kan harus cepat tanggap lah ya kan. iya betul. Cepet tanggap, terus harus serba bisa juga Kak. Gitu. Hmm, iya iya benar-benar. Serba bisa juga gitu kan. Takutnya ada hal-hal apa yang emang kita harus turun tangan gitu kan. Iya sih, benar-benar. Kalau contoh contoh apa pengalaman kerja serba bisanya tuh apa aja tuh kira-kira ada mungkin ada yang minta tolong kah atau tiba-tiba di saluran sampah menemukan apa gitu. Oh misalnya kayak kayak di dalam got, kayak misalnya ada hewan hewan apa gitu ya kan, harus ya udah kita harus harus ini dong, cepat tangkap lah gitu kan, harus bisa menangkapnya gitu kan. Kalau kita nungguin ini kan hitungannya yang lain takut lama gitu kan. Warga kan takut lah. Udah gitu juga kayak pohon tumbang juga kita harus ini apa namanya, langsung kerja gitu kan, kayak manjat pohon gitu. Hmm. Itu kalau misalnya ada pohon tumbang gitu dari PPSU tuh kayak ada yang di apa namanya di di tenaga ya di tenaga. Bisa dikasih peralatan kayak gitu kayak kayak mesin mesin gergaji mesin kayak gitu. Oh ada gitu, kayak mesin potongnya ada kayak senso gitu ya. Kayak sensonya juga ada kalau buat pohon tumbang yang lagi gede banget pohonnya, itu harus kita ada sedia senso, emang ada kita. Oh berarti itu di masing-masing kecamatan masing-masing tempat tuh ada. Masing-masing kelurahan ada sensonya gitu. Jadi kita harus udah bisa, itu juga kita harus bisa mempelajari pakai alat senso itu seperti apa gitu kan. Eh, Apa namanya, kan ada pelatihan juga kan, pelatihan K3 gitu kan. Emang emang secara umum semuanya itu diajarin ya sebelum bekerja gitu diajarin soal apa aja tadi soal motong soal manjat boleh ini nggak diceritain? Eh, eh, itu itu kita diajarin kayak make alat pengaman buat manjat pohon, cara ngegunain senso kayak gimana gitu. Itu juga kita harus ngerti gitu. Jangan bodoh amatan gitu kan, jangan ngandelin satu orang doang. Takutnya satu orang ini lagi libur atau lagi pergi atau sakit gitu kan. Pas lagi ada pohon tumbang, kita harus ngandelin siapa nih gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bisa belajar gitu. Ya, ya. Iya. Oh, sebelum kerja misalnya kita kita masuk kerja nih, kita kayak nggak bisa manjat atau nggak bisa ngegunain alat-alat ini. Kan ada misalnya para senior senior PPSU nih ya. Kan PPSU kalau nggak salah itu ada itu tahun 2015 ya. Oh, memang memang giliran gitu ya maksudnya dari yang memang awalnya di ngeliatin dulu nanti kita yang megang gitu. Jadi banyaklah senior senior yang udah banyak pelajarannya, udah lama gitu ya. Jadi kita yang masih muda-muda nih ya kadang diajarin sama merekanya gitu. Atau kita ngelihat dulu nih cara kerja mereka kayak apa gitu. Cara ngegudainnya kayak apa itu harus
ini sih harus perhatiin gitu. Diajarin, iya diajarin coba pakai gimana bisa nggak gitu kan. Ya udah kita Hmm. coba nih, kita coba nyalain cara megangnya kayak gimana gitu. Berarti kayak tugasnya tuh kayak hampir sama juga ya kayak damkar ya. Kalau damkar kan kayak sampai ulang Iya. dan ngambil juga gak sih? eh. Apalagi kayak zaman pandemi kemarin kan, COVID kan, itu Iya. itu udah harus siap siaga tuh kayak misalnya kayak ada rumah warga yang kena COVID gitu. Udah tuh kita harus harus kayak siap-siap penyemprotan kan, penyemprotan disinfektan, kita pakai APD dulu dong, disediain APD gitu segala macem gitu. Hmm. Oh berarti kalau kayak gitu juga larinya ke PPSU ya? Berarti ya? Iya, kita juga diminta diminta bantuan lah gitu loh. Kayak penyemprotan-penyemprotan masjid, gereja, tempat-tempat ibadah gitu kan. Iya. Itu kita juga kayak pokoknya semua sih kayak apa namanya vaksinasi kita juga gitu, bantu-bantu Iya. vaksinasi. Seru sih, pokoknya jadi kita Iya. banyak Iya. banyak pelajaran yang kita dapat juga gitu. Benar-benar benar. Jadi bukan sekedar hanya kalau dibilang di mata masyarakat bukan sekedar kayak tukang sapu nih gitu kan, Iya. nggak bisa apa-apa nih gitu Itu kan kan. cuma Nah stigma negatif gitu. aja kan, Ah, tapi yang stigma gitu kan. itu kan Ternyata nih sosial PPS ya. itu semuanya gitu. Iya, 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 benar. Ya, ngeliat juga seru kok, kayak kalau misalkan lagi naik mobil gitu, kadang-kadang bikin video bareng atau lagi makan bareng gitu, itu juga kayak rame banget sih. Nah, udah gitu di PPS itu juga diutamakan kerjasamanya. Kerjasamanya itu paling utama, Kak. Kita nggak boleh kerja sendirian gitu. Jangan kayak sok kuat, sok bisa gitu. Jadi harus Iya. harus harus kerjasama, saling bantu membantu gitu. Bisa kerja sama tim gitu. Iya, ini lagi menggambarkan kalau PPSU itu bener-bener banyak sosialnya ya. Iya, banyak sosial ya. Benar-benar. Tapi di dalam satu kelurahan tuh ada berapa sih personelnya PPSU tuh biasanya, atau terus dikenari deh? Oh, kalau masing-masing kelurahan beda-beda ya, beda-beda ada jumlah-jumlahnya berapa. Ya karena terhitung luas wilayahnya juga kan, seberapa lebar dan seberapa luasnya itu. Kalau di Kelurahan Kenari itu semuanya itu ada 61 orang, 61 orang PPSU. Dibagi ke 3 shift itu. Dibagi ke 3 shift itu, ada yang pagi, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang bagian administrasi juga, ada yang banyak deh gitu. Oh ya, memang pembagiannya kalau kayak jadwalnya gitu, kayak hari-harinya atau misalkan dapat liburnya gitu. Oh, kalau hari-harinya itu kita kan PPSU ini di kontrak ini kita dapat 1 tahun itu dapat 12 cuti ya, 12 kali gitu cutinya. Cutinya dapat 12 kali dan liburnya itu kita seminggu sekali libur di hari misalnya hari Senin aku yang libur, nah hari Selasa kan siapa yang libur, hari Rabu gitu bergiliran gitu. Nah, ntar ada jadwal baru lagi, ntar ganti misalnya aku libur di hari apa gitu. Udah gitu kan kalau misalnya liburnya tuh kayak nggak ganti-ganti gitu. Udah selama sebulan itu Senin ya Senin aja gitu. Selasa Selasa aja gitu. Itu kalau yang nentuin jadwalnya siapa? Apakah kitanya ditanya kita mau libur hari apa, atau memang oh udah kamu kebagiannya hari Rabu gitu. Oh, enggak. Apa namanya? Udah apa ada pengawasnya sih, kasih ekbangnya yang udah nentuin jadwalnya gitu. Jadi kita ya udah tinggal terima gitu. Heeh. Tapi kadang juga kita ditanya nih, kita ditanya dulu sebelum ganti jadwal kan. Kita ditanya bakal ada yang mau pindah, ada yang bosan gak nih di shiftnya gitu kan. Misalnya mau pindah ke subuh kah, mau ke sore kah gitu. Misalnya aku udah bosan banget nih di pagi terus, aku pengen nyoba di shift subuh kayak gimana gitu misalnya kan. Ya udah Pak, boleh nggak sih aku nyoba di shift pagi gitu. Itu tergantung tergantung apa namanya si pengawasnya gitu. Diizinin atau enggak gitu. Misalnya udah cocok nih di pagi ya udah kita ditaruhnya di pagi gitu. Kalau kalau si pengawas itu tuh kayak menilai apa aja? Menilainya semuanya sih
kayak penilaian kerja, masuk, bolos, cuti, segala macam gitu. Kinerja kita kayak gimana di lapangan gitu. Kalau pengawas itu kan hitungannya PNS-nya lah gitu. Ya, emang kalau kinerja tuh mereka cara menilai kita kerjanya sejauh mana, bagus apa enggaknya tuh lewat apa sih? Iya. Misalnya kayak kayak misalnya kita ditaruh di penyapuan nih, penyapuan subuh gitu kan. Nah, kan kita udah dikasih jaraknya nih, misalnya dari lampu merah ke lampu merah. Nah, kok hitungannya nggak ada perubahan, kayak kotor terus wilayahnya gitu. Ini orangnya kemana, nyapunya nyapunya gimana gitu kan. Kok kayaknya kotor banget wilayahnya. Nah, itu termasuk penilaian. Udah gitu juga kayak pengangkutan sampah. Kok sampah yang ini kayak nggak diangkut atau gimana gitu. Kayak kurang. Banyak lah macam-macam versi gitu, macam penilaian Indikatornya ya. tersendirinya. Udah gitu juga kita kayak kayak telat, telat, telat absen atau apa gitu udah termasuk penilaian sih gitu. Kayak dalam sebulan ini kita izin izin cuti bisa berapa kali atau yang nggak masuk bolos itu penilaian banget gitu. Nah, ya enggak, ini kan apa namanya udah digital banget ya. Kalau mengenai tadi kan PPSU. Nah, Mm-mm. tapi sebelum ke situ lagi, ini ada yang mau ditanya nih Yoga ke Yoga sendiri ya kan. Kayak Iya. misalkan eh, ini tuh Yoga tuh udah keberapa sih? Udah keberapa karir sih sampai di PPSU ini dan kan sampai PPSU ini kan pasti banyak perjuangannya nih, ya kan? Iya. Boleh nggak sih Aku diceritain gitu dari itu? Aku itu ngelamar PPSU itu dari uh, 2018. 2018 itu aku ngelamar. Nah, pas ngelamar itu juga ijazah aku SD. Alhamdulillah hampir 5 tahun dan kemarin juga di 2019 2019 kan ada program sekolah paket ya dari Wali Kota Jakarta Pusat tuh. Jadi aku ikut program sekolah paket B kan, setara SMP. Jadi aku ikut programnya gratis alhamdulillah sih. Ya, ya, Terus 2020-nya alhamdulillah aku udah lulus apa namanya paket C dan sekarang aku lagi ngejalanin apa namanya apa sekolah paket C-nya. Sekolah paket C-nya SMA. Iya. mantap, mantap. Berarti pakai C itu SMA ya berarti ya? Iya, paket C itu SMA. Iyalah, benar. Karena kalau dipikir juga sih sekarang karir karir itu bukan masalah pendidikan juga ya, tapi masalah skill juga ya kalau Iya, dilihat ya. masalah skill, pengalaman dan lain-lainnya Iya, skill sama gitu. pengalaman. Tapi yang utama sih yang terpenting emang pendidikan emang harus penting banget itu bagi semua orang. Tadi kan sebenarnya ini agak mundur jauh sih. Tadi kan sempat juga kalau yang soal soal pertamanan, tadi kan ada yang bahas soal pertamanan kan tim tim hijau, PPSU, tim oranye, ada berapa tim sih di Jakarta ini? Oh iya, agak mundur jauh. Kalau di Jakarta itu setahu aku nih ya, ada kalau di PPSU kan udah di masing-masing kelurahan. Nah, kalau kayak tim pertawanan, tim dinas tata air, terus apa namanya lagi, yang tim kuning tuh namanya, aduh aku lupa lagi. Oh, PPSU oranye, pertamanan hijau, biru air. Iya, ada oranye, ada biru, ada kuning, ada hijau. Nah, kalau biru itu apa namanya tata Air. air kayak kayak Oke. benerin benerin bener-benerin saluran atau got-got gitu pembuangan air yang kayak misalnya ada mampet atau apa ntar kan dibersihin tuh kayak di lumpurnya atau diperbaiki lah biar ini gitu di pengairannya biar lancar gitu. Iya, iya. Terus kayak Oh, tim kuning itu biasanya sih kayak perbaikan jalan sih. Jalan-jalan yang oh, kayak berlubang di kayak lampu ya, penerangan jalan gitu-gitu ya. iya, lampu itu masuknya beda lagi itu Oh, beda lagi. PJU. Oke. PJU buat jadi dia bagian kelistrikan lah disebutnya. Kuning juga sama. PJU tuh ya lampu penerangan umum sih, penerangan jalan gitu. Nanti dia yang bagian tugas untuk kayak ngebenerin ada lampu jalan yang mati nih.
kita langsung hubungin ke sana gitu. Yang hubungin tuh bukan kita, kayak pengawasnya atau pimpinannya yang hubungin mereka gitu. Kita tinggal laporan aja nih misalnya jadi harus mata juga harus teliti juga nih di wilayah kita kan. Oh, kalau PPSU tuh kayak penanggung jawab daerah juga karena yang ada di kelurahan tuh PPSU ya? Iya betul banget. Jadi misalnya di wilayah nih ada jalanan berlubang yang rawan kecelakaan gitu kan. Kita tinggal laporan aja, laporan ke pengawasnya atau ke pimpinan. Pak, ada jalanan berlubang nih rawan, rawan kecelakaan. Kita kan diminta fotonya ya, ntar kita kirim aja ke pengawasnya gitu kan. Ya udah nanti mereka yang ini misalnya terus kalau kalau malam nih, Pak lampu penerangan jalan sini atau lampu yang sebelah sini mati nih gitu kan. Gelap gitu langsung gitu. Jadi kita ya itulah penanggung jawab sih gitu. Pokoknya daerah situ lah kira-kira. Iya. Iya di daerah situ betul banget. Iya, kalau taman kan taman urusannya kayak pepohonan, taman-taman yang cantik di Jakarta tuh, aduh buatan mereka tuh bagus banget. Memang dari segi bunga-bunga juga bagus banget ya. Iya. Paling kita sebagian juga paling bantu-bantu kayak perawatan juga sih, kayak perawatan pertamanannya, kayak sampah-sampahnya di taman-taman kan suka ada tuh ya sampah-sampah yang nyempil-nyempil taman-taman gitu kan. Itu juga kita. Iya. Oke, balik lagi ke soal seleksi. Biasanya kalau misalnya sekali pendaftaran tuh ada dibedain nggak sih kayak pendaftar baru dan pendaftar lama gitu. Barangkali kan kalau pendaftar lama kan udah punya pengalaman nih, kalau pendaftar baru belum punya pengalaman gitu. Kalau kalau pribadi aku, menurut aku kayak nggak ada yang dibedain, semua rata rata semua lama gitu. Soalnya yang nerima nerima berkas juga nerima berkas juga si yang hitungannya staf-staf atau PNS-PNS yang di kelurahan kan. Mereka juga yang menilai segala macam. Jadi semua menurut aku sih beranggapan semua baru gitu. Jadi juga aku juga tiap tahun itu suka deg-degan juga kan. Suka deg-degan, aduh, yoga nanti lolos apa enggak ya gitu. Kayak emangnya biasanya tuh berapa banyak sih pendaftar dalam satu kali pembukaan gitu, dalam satu kali. Itu itu tergantung sih, tergantung misalnya dibuka nih, dibuka di tanggal misalnya dibuka tanggal 15, ntar kan tanggal kayak cuman 2 hari doang kan. Buka tanggal 15, ntar tanggal 16 tutup gitu kan. Itu ya tergantung pelamarnya. Kadang bisa sampai banyak banget, kadang juga cuman beberapa doang gitu. Kadang paling pelamar baru cuman ada kayak 20 atau berapa gitu dari jumlah PPSU keseluruhan. Ya memang berarti tergantung tergantung kondisi saat itulah. Tapi kalau misalkan apa namanya, biasanya tuh per tanggal apa sih kayak pembaruan kontrak tuh, per bulan apa gitu. Iya, biasanya tuh biasanya tuh kadang suka nggak pasti juga, kadang misalnya November, Desember, tapi di bulan-bulan itu sih November, Desember itu udah mulai pembaruan kontrak sih. Itu udah mulai seleksinya tuh udah mulai di bulan-bulan Desember itu udah mulai. Jadi pas tanggal 30 Januari itu udah seleksi, udah tinggal nunggu pengumuman nama yang lolos untuk tanggal 1 Januari siapa aja gitu. Ya berarti di akhir tahun, nanti pengumumannya di awal tahun ya. Kalau proses seleksi dari awal pendaftaran sampai kayak tes-tes dan segala macam itu berapa lama itu? Tentang waktu sampai pengumumannya. Oh, cuman 2 minggu deh, 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu gitu. Pokoknya rentang waktunya tuh nggak lama sih, karena kan kalau Sabtu Minggu libur ya. Jadi dari Senin sampai Jumat gitu. Misalnya dibuka pendaftaran di hari Senin gitu kan. Nah, paling paling kelar-kelarnya tuh kelar-kelar kayak tes itu ya udah kalau nggak hari Kamis depan atau Jumat depan gitu. Jadi paling tinggal nunggu pengumumannya tuh di tanggal-tanggal 30 Desember gitu. Iya ya, panjang-panjang juga ya kalau dilihat juga ya dari apa Ya, namanya, dari tadi di PPSU yang ada
apa namanya, ada tim ternyata nggak yang cuma oranye doang yang kita tahu ya, tapi ada Iya, biru, hijau, kuning ya. iya, betul. Sama tadi sampai 2 minggu ya berarti ya Iya, untuk sampai 2 mingguan. ini. Eh, ini kan tadi udah cerita soal keseruannya ya. Kalau soal istilahnya tantangannya lah yang kadang-kadang kan setiap pekerjaan punya naik turunnya gitu yang mungkin ada proses yang kayak berat atau menantangnya tuh kira-kira di fase-fase apa gitu yang pernah dialamin. Kalau kalau di aku sih menantangnya tuh kayak misalnya lagi kayak hujan hujan lebat banget gitu kan. Itu menurut aku tantangan banget kan. Kita kayak hujan-hujanan harus gitu kan. Harus apalagi pas banjir gitu. Pas kalau lagi banjir itu kita tantangan juga sih gitu kan. Harus cek-cek ke rumah-rumah warga gitu kan. Terus kayak misalnya banyak lah tantangannya sih. Ya harus siap siaga lah menurut aku sih, siap siaga juga. eh Kayak ya resiko pasti ada sih di setiap pekerjaan gitu ya. Tapi juga kita harus hati-hati juga dalam bekerja juga sih gitu. Banyak hati-hatinya. Ya itu sih kurang lebih memang soal berhati-hati dan memang kalau memang ada banjir tuh pasti apa namanya dari segala urusan tuh memang fokus ke si banjir itu ya. Ya fokus ke banjir itu kita harus cari tahu nih gitu kan. Gitu bantu-bantu kayak pengurasan kayak lagi waktu tahun berapa ya yang banjir tuh 2000 2020 deh 2020. Underpass underpass banjir tuh. Nah, itu juga kita harus turun tangan kan, turun tangan kayak bantu nguras, nguras kayak gitu bersih-bersihin tali-tali air gitu kan, ada yang mampet apa enggak, biar biar apa cepat kelar nih, cepat turun gitu kan si ketinggian airnya gitu surut. Ah, ya. Kayak ngatur lalu lintas, kan macet pasti gitu kan, jalanan banjir banget itu. Kita bantu juga nih, bantu bantu ngatur lalu lintas juga gitu. Oke oke oke. Siap siap. Nah, apa berarti sampai ke situ-situ ya seluk-beluknya ya PPSU ya, Yoga ya. Heeh. Oke. Nah, Yoga punya nggak sih apa namanya saran atau motivasi kalimat-kalimat gitu buat teman-teman kita nih para pencari karir ya kan, khususnya Iya, yang pengen berkarir di kedinasan kayak Yoga kan maksudnya jatuhnya ke kedinasan kan atau iya. apapun itulah yang lagi Heeh. berjuang Iya. mencari karirnya gitu. Iya soalnya kan setiap pekerjaan tuh kan pasti punya istilahnya ceritanya masing-masing gitu. Mungkin dari sebelum bekerja, misalnya kayak kita apa memandang sebelah mata pekerjaan itu, tapi setelah kita mengerjakan tuh wah ternyata kita dapat pelajaran gitu, dapat nilai gitu. Iya, dapat banyak pelajaran, dapat nilai lebih juga gitu kan, banyak juga. Nah, kira-kira nilai apa tuh yang bisa dibagikan buat teman-teman gitu. Menurut aku sih ya, kalau saran dari aku untuk kerja apa aja kita kerjain, jangan milih-milih kerjaan gitu kan. Kita nggak tahu rezeki kita ada di mana gitu kan. Pokoknya ya harus tetap semangat juga sih untuk nyari kerja gitu kan. Semoga dapat kerjaan yang bagus gitu. Walaupun banyak yang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu kan untuk kerjaannya. Tapi ya menurut aku sih jangan pilih-pilih kerjaan gitu. Jangan malu sama kerjaan kita juga gitu. Karena ya yang ngasih makan kita kan kerjaan kita, bukan omongan gitu. Ini kalimat-kalimat ini nanti bakal kita clickbait Yoga. Oh, iya. Iya iya benar-benar. Kadang kan banyak banyak anak muda ya anak-anak muda sekarang ya. Menurut aku masih banyak yang pilih-pilih kerjaan gitu loh, pilih-pilih gitu. Ah, gue mau kerjanya ini, gue mau kerjanya ini, gue mau kerjanya ini gitu. Kadang kan kita nggak Iya. tahu rezeki kita tuh adanya di mana gitu ya. Udah kayak jalan aja gitu. Dulu nih ya, kalau cerita kerja dulu nih, aku umur berapa ya? Umur umur 13 tahun, dari umur 10 tahun ya, 10 tahun tuh aku kan udah ngamen ya, ngamen-ngamen nih, ngamen. Aku ngamen tuh. Ya pulang sekolah aku ngamen nih, pulang sekolah aku ngamen. Nah, terus kadang aku ngojek payung kan, ngojek payung tuh. Udah mulailah kita gitu kan.
kayak udah terbiasa gitu. Nah, di umur-umur 15 16 itu ya aku kerja di rumah makan gitu. Ya kayak jadi tukang parkir di rumah makan gitu banyak sih. Jadi dari dulu aku tetap apa kayak harus kayak iniin ke diri aku sendiri kayak jangan pilih-pilih kerjaan gitu. Apa aja kerjain yang penting jadi duit gitu. Nah, udah gitu kayak kerjaan yang halal-halal ya gitu. Iya. Ya kurang lebih memang ada istilahnya, yang pertama memang kita ya melihat peluang gitu, kira-kira apa aja yang ada di depan kita bisa memanfaatkan. Yang kedua memang ya gigih juga gitu, kita kita mau nyoba, jangan sampai baru-baru nyoba udah capek, udah ngeluh gitu kan. Tapi ngeluh itu wajar sebenarnya ya. Ya harus gigih banget. Udah capek, udah ngeluh. Iya sih, ngeluh wajar. Capek itu juga wajar. Tapi ya jangan berlarut-larut. Tapi Gimana gimana, pernah nggak berlalu? pernah sih satu sisi aku kan dia hitungannya dari dulu tuh namanya dari dulu aku tuh pengennya ya pengen jadi jadi itu jadi entertainment lah gitu ya. Jadi dari dulu tuh aku sering kayak ikut-ikut audisi Indonesia Idol atau belajar-belajar hal-hal tentang perkontenan gitu kan. Ada satu sisi di mana kayak kok kayak stuck aja di sini gitu kan. Kayak apa udahan aja ya gitu kan. Terus tapi banyak banyak teman-teman yang makin kesini tuh makin banyak kasih motivasi juga. Jadinya aku juga makin makin banyak belajar juga ke mereka kan, makin banyak belajar ke mereka. Hal yang aku nggak tahu ya aku tanya ke mereka. Misalnya aku nggak tahu nih cara belajar ini ya udah aku tanya. Gitu alhamdulillah mereka juga sering-sering sharing gitu lah. Gitu. Jadi aku tuh harus banget belajar, pokoknya harus aku semua aku pelajarin gitu. Harus bisa. Iya, ya memang apa istilahnya, mungkin dari ya dari tadi gitu, maksudnya lebih kita menyesuaikan gitu, menyesuaikan dan beradaptasi lah ya. Iya, makanya makanya tuh aku bangga banget sama diri aku sendiri. Misalnya aku kerja di pagi hari kerjanya ya bisa banyak orang yang bilang dipandang sebelah mata ya, gitu kan. Tapi ketika malam atau banyak uh, kayak datang-datang ke event-event itu aku bangga banget sama diri aku sendiri. Kok bisa gitu ya kan? Kok bisa kok datang ke acara-acara yang spesial-spesial kayak gini tuh aku bangga banget gitu sama diri aku sendiri gitu. Iya, kayak event-event yang bisa kita kalau kita nyampe atau kita datang tuh kayak kayak nggak kebayang gitu, kayak ya bisa bisa dikatakan bener-bener kayak mewah banget sebenarnya, kalau kalau dilihat itu wah keren banget sih. Iya, kayak speechless kok gue bisa bisa ada di sini gitu kan. Wah, kok gue bisa banget ya ke sini ternyata. Makanya kita harus terima kasih terima kasih juga sih sama diri kita sendiri kan. Udah berusaha semaksimal mungkin walaupun banyak tangisnya, banyak sakitnya, capeknya. Ya, apalagi waktu tadi kan kayak pekerjaan yang dipandang sebelah mata, terus juga nggak nyangka gitu, kayak misalkan bisa ada di ya ya sebut aja dunia entertain yang kecil-kecilan juga, ketika mungkin di TikTok juga banyak komentar-komentar yang ikut menyemangati, terus juga ya sportif lah dari hal itu ya. Iya, iya. Udah gitu aku sukanya gini loh. Kan walaupun konten aku di TikTok perihal kesedihan kehidupan gitu ya. Kehidupan atau kesedihan gitu yang aku bikin konten. Tapi ketika mereka masuk ke live aku ya berusaha untuk menghibur mereka kayak dengan cara aku nyanyi atau apa gitu kan. Jadi mereka juga seneng gitu pas masuk ke live aku kan gitu. Jadi aku juga misalnya kan kadang ada yang orang udah bikin konten sedih, pas di live juga sedih gitu kan. Kayak Ya, jadi gitu. nambah Jadi sedih aku gitu ya. iya aku nggak mau gitu. Aku nggak mau. Jadi
Ya udah paling kayak misalnya ada satu momen kayak misalnya kayak kemarin ya. Kayak di awal Mei kemarin di tanggal 1, 2, 3 itu penonton aku kan penonton penonton di live-nya itu hampir 3.000 orang ya. 3.000 orang dan akumulasi selama aku live di 2 jam setengah itu hampir 97.000 kan. 97.000 hampir, terus pokoknya itu aku pas lagi nyanyi ngeliatin penonton banyak banget itu beneran aku sedihnya sedih bahagia banget. Wih, gue bisa loh. Anjir, gue bisa loh sampai sini gitu. Gue bangga gitu kan. Oh, ternyata banyak banget yang support gue gitu kan. Ngapain gue nyerah gitu? Apalagi yang mau gue tangisin gitu kan. Gitu. Iya benar, self reward tuh penting ya buat Iya, diri kita. Buat diri kita apa namanya berterima kasih juga gitu kan sama iya diri. betul banget sih. Itu beneran. Aku nyanyi sampai nahan gitu kan, nahan emosi kan, emosi untuk ngeluarin air mata tuh udah ketahan kan, tahan banget kayak alhamdulillah anjir gitu kan. Kok gue bisa? Iya udah dilewatin gitu kan. Aduh, ya ampun. Dari kegigihan yang udah dipupuk lama sih. Ya, kan ya tadi cerita soal banyak lah cerita dan inspirasi dan juga pengalaman-pengalaman gitu. Mungkin ada apa ya istilahnya, mungkin profesi-profesi lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang juga mungkin kita perlu dengar ceritanya. Ada nggak request kira-kira siapa nih setelah ini, atau siapa orangnya, atau cerita soal apa yang mungkin bisa di episode berikutnya kita undang, kira-kira ada nggak? Siapa kayak Kayaknya menurut aku sih guru honorer ya. Itu sih patut banget diacungin jempol dan harus banget diajak podcast deh. guru honorer ya? Ya, ya itu namanya itu teman kita juga ya Rehan ya, yang guru ya. Kak Glow juga, Desi juga. Kalau kita lihat sih banyak nih teman-teman kita juga yang memang udah punya ya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Terus Kak Kak Glow juga kan dia guru bahasa Indonesia. Oh iya dia. Tapi request aku ya boleh lah diajak tuh teman kita eh, Panca. Dia Oh, guru multimedia guys. Dia guru multimedia, guru honorer juga. Banyak banget ya cerita di podcast ini. Ya ampun, aduh seru juga. Seru juga aku bisa datang ke sini. Tapi aku ikut senang juga sih sama Rehan ini, Zar. oh, gimana tuh? Jadi hitungannya Rehan ini makin ke sini tuh makin berkembang dia. Makin Nah, berkembang ya, pesat, makin banyak hitungannya pelajaran, makin berkembang lah konten dia gitu kan, dari tulisan-tulisan dia. Terus sekarang sumpah keren banget ini Rehan bikin podcast. Ya semoga bisa bisa ngasih impact sih sebenarnya, kayak ya awalnya memang yang dibutuhin oleh sendiri sih, karena kan mungkin semakin banyak bersilaturahmi atau semakin banyak ngobrol sama orang, mungkin bisa mendatangkan semakin banyak manfaat juga kali ya. Nah, Iya, makin banyak manfaat kita ngasih motivasi ke orang, ngasih ya banyak lah. ya semoga nanti ke depannya bisa jauh lagi dibagikan sih setelah memang episode-episode ke depannya gitu. Amin. Semoga episode-episode yang kedepannya makin bagus, makin keren dan makin luar biasa. Amin. amin, amin, amin. Oke deh, nih udah kita mau bilang makasih banyak ya sama Yoga. Iya, terus saya juga Yoga terima kasih juga udah diundang ke podcast apa namanya ini? Pengen tahu podcast. Pengen buat Oh, podcast. terima kasih Yoga udah diundang ke Pengen Tahu Podcast. Ya, thank you. Makasih ya. Ya, Makasih thank Rehan, makasih you. Zar. Oke, terima kasih guys. Hei. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.